Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua guys, si Wareng guys. Mudah-mudahan kalian semua guys yang menonton video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, gampang milik rezekinya, dan apa-apa yang diniatkan, apa-apa yang dicita-citakan oleh anda semua, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Buat anda yang baru bertemu dengan channel si Wareng, mohon supportnya, mohon dukungannya, mohon keikhlasannya agar channel si Wareng ini semakin berkembang. Oke guys, kali ini ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan tentang sahabat TKW yang berjuang mati-matian sebagai pahlawan devisa di Taiwan. Namun justru perjuangannya dikhianati oleh suaminya sendiri guys. Mudah-mudahan kisah ini tidak terjadi kepada teman-teman TKW dimanapun teman-teman bekerja. Mudah-mudahan kisah ini membawa hikmah untuk kita semua. Namanya Tantri. Tantri bekerja sebagai TKW di Taiwan. Sudah hampir setengah tahun Tantri merantau ke Taiwan menjadi TKW sebagai pembantu rumah tangga. Tantri di Taiwan terbilang bernasib baik karena bos Tantri itu orang-orang yang baik kepada Tantri. Sudah setengah tahun Tantri di Taiwan, dan setiap gajian Tantri selalu mengirim ke kampung halaman di salah satu kampung di Jawa Barat. Tantri memiliki satu orang anak dan satu suami tentunya. Tantri sangat cinta sayang kepada keluarga kecilnya. Ia sangat sayang kepada suaminya, terlebih lagi terhadap anaknya. Suami Tantri, anak Tantri tinggal bersama dengan ibu Tantri yang berada di kampung halaman di Jawa Barat. Setiap bulan Tantri mengirim uang ke Indonesia berharap suaminya untuk menabung sebagian hasil dari pekerjaannya di Taiwan. Karena Tantri sangat ingin memiliki rumah idaman di kampung halaman. Ya paling tidak Tantri berharap tidak dianggap orang susah, orang miskin, rumahnya jelek di kampung halaman. Jadi Tantri ingin mempunyai rumah hunian yang layak dan enak dipandang. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, hitungan Tantri sudah cukup untuk membuat rumah di kampung halaman yang selama ini dia transfer. Menurut perhitungan Tantri sudah cukup untuk membangun sebuah rumah idaman di kampung halaman. Karena Tantri bilang kepada suaminya separuh dari transferannya, uang kirimannya untuk ditabung dan uangnya untuk membangun rumah yang dia idam-idamkan. Singkat cerita, suami Tantri ternyata tidak setia terhadap Tantri.
suami tantri ini mempunyai mantan. Ternyata selama ini ketika tantri berada di Taiwan, bukannya mendoakan, mensupport, namun suami tantri malah main serong, selingkuh dengan mantan pacarnya. Hal ini sama sekali tidak diketahui tantri kalau suaminya itu selingkuh dari tantri. Setiap tantri telepon, suaminya mengangkat dan bilang kepada tantri bahwa uangnya itu sedang dipersiapkan untuk membangun rumah idaman. Hampir setiap minggu tantri pun menelepon dan bahkan suka video call kepada suaminya untuk melihat anaknya dan ibunya, dan juga ingin tahu sejauh mana sudah perkembangan rumah yang diidam-idamkan tantri di kampung halaman. Ternyata suami tantri berbohong kepada tantri. Dia foto bangunan yang mulai dibangun untuk laporan kepada tantri, padahal rumah yang ditinggali sama sekali tidak dibangun atau direnovasi. Singkat cerita, berjalan 2 tahun tantri di Taiwan. Uang selalu dikirimi tantri kepada suaminya. Namun ternyata apa yang dicita-citakan tantri, apa yang diharapkan tantri untuk mendirikan sebuah rumah idaman untuk keluarga tercintanya, untuk anak dan ibunya, itu pupus karena pengkhianatan dari suaminya. Suami tantri menikah tanpa sepengetahuan tantri dengan mantan pacarnya. Sementara ibu tantri tidak bisa berbuat apa-apa walaupun ibu tantri tahu. Sementara anak tantri pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masih kecil. Singkat cerita, ada saudara tantri yang memberitahu tantri bahwa suaminya menikah dengan wanita lain. Mendengar informasi dari saudaranya itu, tantri pun sangat kaget mendengarnya. Bagaikan disambar petir di siang hari, tantri terdiam, tercengang, dan mengeluarkan air mata, merasa tidak percaya dengan hal itu. Dan akhirnya tantri pun menelepon suaminya untuk lebih jelas tentang informasi tersebut. Setelah ditelepon, ternyata benar adanya. Suami tantri menikah, dan saat telepon video call, suami tantri malah berdua dengan istri barunya yang tak lain mantan pacarnya. Betapa hancurnya hati tantri, betapa kecewanya tantri dengan suami yang disayanginya, suami yang dicintainya. 2 tahun tantri di Taiwan selalu mengirimkan uang. Ditanyanya bagaimana dengan rumah untuk anak dan ibunya. Pada kenyataannya ternyata rumah itu tidak ada. Suaminya berkata kepada tantri, foto-foto yang aku kirim itu adalah foto rumah yang berada di kampung sebelah. Maafkan aku sudah mengecewakan kamu, tantri.
Dengan entengnya suami tantri berkata kepada tantri seperti itu. Meledak kekecewaan tantri kepada suaminya. Hasil pekerjaannya, hasil keringatnya, peras keringat banting tulang di Taiwan, ternyata hanya untuk suami bejatnya. Tantri pun frustasi dengan kenyataan yang sangat pedih yang ia rasakan, pengkhianatan suami. Ketika tantri ingin menelepon untuk melihat keadaan anaknya, keadaan ibunya, justru suaminya tidak menuruti itu semua. Tantri pun tertekan dengan keadaan yang seperti itu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Tantri dikhianati suaminya dan tidak bisa menelepon ibunya dan anak yang disayanginya. Tantri meraung-raung, menangis sendiri di kamar di mana tempat ia bekerja. Ternyata raungan tantri pun terdengar oleh majikannya. Majikannya mengetuk pintu, namun tak dibukakan sama tantri. Diketuk lagi, tak dibukakan sama tantri. Namun pada akhirnya ketika itu juga pintu itu didobrak sama majikan, sama bos tantri di Taiwan. Setelah pintu kamar tantri berhasil didobrak sama majikannya, apa yang terjadi? Ikuti terus kisah tantri TKW Taiwan di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.